Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat, kita coba terbang ke Perancis dan Italia. Belakangan isu Islam, radikalisme, terorisme kembali mencuat, khususnya di Perancis. Emmanuel Macron sebagai presiden Perancis tampaknya hadir sebagai garda depan di dalam prakarsai isu itu kembali hidup, bahkan secara lantang tampaknya ingin mengarahkan opini publik untuk melihat Islam sebagai entitas, ajaran, atau bahkan komunitas yang penting untuk diwaspadai, bahkan dalam konteks tertentu harus diusir mungkin dari Perancis, seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua itu didasari oleh bukti-bukti yang otentik bahwa Islam betul-betul seperti yang dia pikirkan atau seperti yang dia sampaikan ke muka umum, sehingga opini publik akan benar-benar seirama dengan yang dia harapkan? Kalau kita lihat kejadian mengapa muncul kembali isu-isu itu, belakangan diawali oleh peristiwa seorang guru sejarah dan sosiologi kalau tidak salah itu di sebuah sekolah SMA di Perancis yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh sebuah majalah kontroversial atau media kontroversial, Charlie Hebdo di Perancis beberapa tahun lalu. Kemudian sang guru itu ditemukan tewas karena dibunuh oleh seorang muslim dari Chechnya. Lantas muncullah stigma dan seterusnya. Bagi presiden Prancis, kartun atau karikatur yang tidak tepat terhadap Nabi Muhammad itu dipandang sebagai kebebasan ekspresi. Tetapi ketika ada respon yang serius terhadap tindakan yang disebut sebagai kebebasan berekspresi itu, lantas mereka yang tidak menerima itu dicap sebagai negatif. Padahal kalau disebut itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi, maka tindakan orang lain atas kebebasan berekspresi itu juga sebenarnya bisa dikategorikan kebebasan juga logikanya begitu mungkin. Tapi karena satu berbuat kekerasan secara verbal berupa gambar dan narasi mungkin yang tidak tersirat sehingga tidak dianggap sebagai tindakan kekerasan. Sedangkan membunuh itu kemudian dipandang sebagai hal yang sifatnya membahayakan banyak orang. Dan tentu saja kalau kita lihat akarnya, tentu kita akan sedikit tertawa, kok bisa gitu. Nah, mestinya kebebasan berekspresi itu tidak menyinggung, tidak menyentuh, apalagi menodai pikiran orang lain. Di mana Nabi Muhammad itu adalah teladan, pembimbing, panduan hidup bagi banyak umat Islam, bagi seluruh umat Islam. Jadi keliru kalau kemudian memperlakukan Nabi Muhammad secara salah, lantas berdalih bahwa itu kebebasan berekspresi. Nah, sebenarnya kalau mau berpikir secara jernih, Perancis mesti memandang bahwa apa yang terjadi pada seorang guru tadi adalah sebagai konsekuensi logis dari rasa ketersinggungan itu sendiri. Dan disinilah mungkin kerancuan-kerancuan berpikir yang dipandang atau dikonsep, dibingkai dalam yang namanya kebebasan berekspresi, perlu sentuhan nilai-nilai toleransi itu sendiri. Lebih jauh sebenarnya, apakah murni Emmanuel Macron menyampaikan itu semua sebagai sebuah memang katakanlah pertentangan pemikiran, atau justru ada pretensi politik jangka pendek yang sedang dia siapkan karena tidak lama lagi dia akan maju sebagai calon presiden lagi. Dan yang menarik adalah aroma keharuman Islam di Perancis itu memang sudah menyerbak semerbak luas. Banyak orang-orang di Perancis yang kemudian
mulai melihat Islam sebagai kebaikan, kebenaran, bahkan sebagian mengikuti, memeluk agama Islam itu sendiri. Ada toko-toko di Perancis yang sudah secara khusus menyiapkan ya tempat-tempat khusus produk halal. Kemudian juga kolam-kolam renang itu juga memberikan waktu khusus bagi para muslimah, termasuk cadar juga sudah mulai bisa diterima sejatinya oleh masyarakat. Namun kini kembali mendapati tantangan. Tapi seberapapun serangan terhadap Islam sebagai sebuah ajaran ya digencarkan oleh pihak manapun, pada akhirnya Islam akan tetap semakin ya memberikan aroma harum bagi masyarakat, khususnya masyarakat Perancis atau Eropa pada umumnya yang relatif lebih ingin tahu segala sesuatu itu secara mendalam dan objektif. Sekalipun dalam konteks hidayah tetaplah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah apa yang terjadi di Italia. Ini sangat menarik ya, yaitu hadirnya Silvia Constanza Romano yang juga diulas oleh Ustadz Muhammad Fauzil Adim dalam Instagramnya, bahwa dituliskan lonceng-lonceng gereja di kota Milan berdentang. Orang-orang berdiri menyambutnya di balkon rumah-rumah mereka sepanjang jalan seraya bertepuk tangan. Mereka larut dalam kegembiraan yang meluap. Mereka bersuka cita. Hari itu pekerja sosial penuh dedikasi, seorang gadis yang masih sangat muda usianya, Silvia Constanza Romano, pulang kembali ke negerinya setelah hampir 2 tahun ditahan Al-Shahab, kelompok bersenjata di Somalia. Tapi betapa semua terperangah ketika ya orang yang dinanti-nanti itu hadir, ternyata sudah menggunakan hijab besar berwarna hijau. Ini sangat menarik. Jadi semua terperangah. Kenapa bisa seorang Silvia Romano ya bisa menjadi seorang muslimah, kemudian mengubah namanya menjadi Silvia Aisyah, nama yang sangat luar biasa indah. Sahabat kalian yang berbahagia, ini adalah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Islam bagaimanapun ia distigma, bagaimanapun diposisikan, didiskreditkan, ya, dipojokkan, atau bahkan mungkin ditenggelamkan, ia akan tetap kembali bersinar. Karena sifat dasar Islam itu adalah agama wahyu, ia murni dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh manusia yang paling berakhlak di dunia, paling lengkap sejarahnya. Jadi kalau kita ditanya apa agama yang paling benar, ya kita sebagai muslim mengatakan adalah Islam. Kenapa kita katakan seperti itu? Islam ini murni, utuh, otentik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membawanya adalah seorang rasul yang jelas nasabnya, ya, yang jelas sejarah hidupnya, yang sampai pada urusan rumah tangganya itu pun jelas dan bisa diteladani, bahkan menjadi kunci ketenangan ketentraman keluarga. Hari ini masyarakat Eropa adalah masyarakat yang paling tidak mengerti bagaimana membangun konsep keluarga. Karena itu satu sisi mereka sedang berhadapan dengan lonceng kematian atau kepunahan jika terus-menerus mereka menerapkan hidup ya dengan mengedepankan konsep hubungan seksual secara bebas. Karena pada konsekuensinya orang menjadi tidak tertarik untuk menikah. Dan ketika tidak tertarik menikah, buat apa punya keturunan? Itu hanya melelahkan, ya, menghabiskan uang dan seterusnya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tanda-tanda kepunahan itu tidak bisa dipungkiri. Dengan demikian maka hadirnya Islam sebagai sebuah pembaharuan yang nampaknya akan mengubah ya Eropa, dalam hal ini Perancis, Italia, bahkan mungkin disusul negara-negara lainnya, adalah sebuah fakta yang memberikan semangat kepada kita semua untuk melihat bahwa Islam ini luar biasa. Islam ini tidak pernah padam. Bahkan ketika Islam pernah jaya di Spanyol, kemudian di bumi hanguskan, kini kembali mereka akan hadir. Islam akan hadir kembali di benua biru itu. Lantas bagaimana di Indonesia? Akankah generasi muda Islam di Indonesia punya kepercayaan diri membawakan risalah Islam ini secara otentik?
secara sungguh-sungguh dan menjadi bagian dari agenda terpenting dalam hidupnya? Inilah pertanyaan kita. Jangan kemudian Eropa akan bersinar dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Indonesia justru terpuruk karena tidak misalnya betul-betul memegang teguh ajaran yang mulia ini. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, mari kita kembali kepada nilai-nilai Islam itu, dan semoga ke depan Indonesia bisa menjadi mercusuar peradaban Islam untuk dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.